ini adalah tentang beberapa jenis tanaman yang dijuluki sebagai tanaman bunga setan dan tanaman pembawa petaka. Dari julukannya saja sudah seram, yaitu tanaman bunga setan dan tanaman pembawa petaka, yang merupakan jenis tanaman tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang hanya cocok ditanam di kebun atau ditanam di area belakang pekarangan rumah. Selain jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, juga ada beberapa jenis tanaman yang disimbolkan sebagai lambang kemakmuran atau tanaman pembawa rezeki, tanaman pembawa hoki, tanaman pembawa keberuntungan, yang sangat baik apabila ditanam di area depan rumah. Yang dimaksud area depan rumah itu adalah halaman rumah atau sekitaran teras rumah. Dan yang pertama adalah tanaman pohon buah yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Pohon dengan buahnya yang berwarna merah, yaitu pohon buah delima. Berdasarkan kepercayaan dari ilmu Feng Shui, tanaman dengan buahnya yang berwarna merah ini dianggap sebagai lambang kesuburan, umur panjang, rezeki melimpah, dan kemakmuran. Buah merah delima ini adalah salah satu buah yang sering dihadirkan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam ilmu Feng Shui, buah delima tidak hanya sebagai buah yang melambangkan kesuburan, melambangkan panjang umur, dan melambangkan kemakmuran. Sebagian masyarakat di negeri Cina mempercayai bahwa pasangan pengantin baru, supaya cepat memiliki keturunan, atau supaya memiliki anak yang banyak, maka calon ibu harus rajin mengonsumsi buah ini, yaitu buah delima. Sedangkan untuk yang ingin hidupnya selalu ada dalam keberuntungan, maka bisa menanam pohon delima ini di area depan rumah, karena pohon delima disimbolkan sebagai lambang kemakmuran. Itulah sebabnya, banyak yang percaya bahwa pohon delima merupakan salah satu dari jenis pohon pembawa hoki, tanaman penolak kesialan, tanaman pembawa rezeki bagi penanamnya. Yang kedua adalah pohon gayam, pohon yang buahnya dijuluki sebagai buah genderuwo atau buah setan. Mungkin ada yang belum pernah mendengar cerita dari makhluk halus bernama genderuwo ini. Genderuwo adalah makhluk halus yang berwujud manusia. Berwujud manusia yang mirip seperti kera, bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan. Seluruh bagian tubuhnya ditumbuhi rambut yang lebat, berwarna hitam pekat, dan makhluk halus ini bisa berubah wujud menjadi sosok pria yang gagah dan tampan. Dalam kisah misteri banyak yang menceritakan tentang makhluk halus genderuwo ini. Dalam ceritanya yang populer, genderuwo adalah jenis makhluk halus yang menyukai wanita. Genderuwo sering mendatangi wanita yang sedang ditinggal suaminya. Misal ada seorang wanita yang ditinggal merantau oleh suaminya. Maka makhluk halus genderuwo ini akan berubah wujud menjelma menjadi suami dari wanita tersebut. Karena sebab itulah maka banyak yang percaya bahwa pohon gayam tidak cocok ditanam di depan rumah, tidak cocok ditanam di area halaman rumah. Yang ketiga adalah jenis tanaman yang bunganya sangat disukai makhluk halus, yaitu bunga kantil. Bunga kantil ini berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus. Disukai makhluk halus yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, makhluk halus wewe gombel, dan arwah penasaran sundel bolong. Selain aroma dari bunganya disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar, juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Itulah sebabnya pohon bunga kantil dipercaya oleh banyak orang sebagai tanaman yang tidak baik apabila ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanam bunga kantil, lebih baik ditanam di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Tanaman yang dimitoskan bisa membawa petaka bagi penghuni rumah apabila ditanam di area halaman rumah. Yang keempat adalah belimbing wuluh. Jenis belimbing yang sangat asam rasanya dan hanya sering digunakan sebagai bumbu masak.
Beberapa kepercayaan yang berakar dari mitos, bahwa menanam belimbing wulu di halaman rumah, akan membuat pemilik rumah sering diganggu makhluk halus. Gangguan yang akan dialami berupa sering sakit, dan sakitnya tidak wajar. Karena mitosnya pohon belimbing wulu, merupakan salah satu jenis pohon, yang sering dijadikan tempat singgah makhluk halus. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang kelima, adalah pohon saga. Pohon dengan pesona warna merah pada buahnya. Konon mitosnya, merupakan rumah dari banyak makhluk halus, serta merupakan tempat favorit bersemayamnya makhluk halus. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang keenam, adalah pohon kelapa. Pohon kelapa jika ditanam di area halaman rumah, apabila tinggi pohon belum sampai lebih dari 5 meter, tentu belum kelihatan bahayanya. Tapi jika pohon kelapa tersebut sudah lebih dari 10 meter tingginya, maka selain bahaya dari buahnya yang bila jatuh dan menimpa orang di bawahnya, juga pohon kelapa yang tinggi dan hanya satu pohon, maka rawan disambar petir. Petir lebih mudah menyambar pohon kelapa dibanding dengan pohon mangga atau pohon lainnya, karena pohon kelapa memiliki daun yang memanjang dan meruncing. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang ketujuh, adalah pohon sengon. Pohon sengon adalah pohon yang mudah tumbang, dan ranting dahannya mudah patah apabila diterpa angin kencang. Itu sebabnya pohon sengon tidak cocok ditanam di area halaman rumah atau ditanam di dekat rumah. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang kedelapan, adalah pohon ingas atau pohon rengas. Pohon ingas atau pohon rengas ini getahnya bisa membuat kulit gatal. Gatal dan panas, yang membuat kulit bisa terkelupas. Bahkan apabila cuaca sangat panas dan cuaca sedang lembab, berada di bawah pohonnya saja bisa membuat kulit serasa panas, melepuh merah dan gatal. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang kesembilan, adalah pohon cendana. Pohon ini cocok ditanam di pekarangan, juga cocok dibudidayakan ditanam di kebun. Tapi pohon cendana tidak cocok ditanam di area halaman rumah, yang terlalu dekat dengan rumah. Sebab pohon cendana merupakan tanaman yang memiliki aroma sangat kuat, dan aroma dari pohon cendana ini sangat disukai oleh binatang melata yaitu ular. Ular seringkali tertarik dengan aroma tanaman ini, itulah sebabnya pohon cendana sebaiknya tidak ditanam di dekat rumah. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-10, adalah pohon cedar. Pohon cedar, sama seperti pohon cendana. Cedar adalah jenis pohon yang sering ditanam sebagai hiasan di pekarangan rumah. Namun, aroma dari pohon cedar juga sangat disukai oleh ular. Tanaman pembawa petaka apabila ditanam di area rumah yang ke-11, adalah tanaman rawe. Pembawa petaka karena tanaman ini bisa membuat kulit perih dan gatal. Tanaman ini masih satu keluarga dengan kacang koro. Tanaman ini memiliki kulit berbulu dengan warna belang coklat. Rawe adalah tanaman asli Indonesia. Bagian berbahaya dari tanaman ini ada pada bulunya itu. Jika bulu rawe terkena kulit, maka kulit akan terasa perih, gatal dan panas, bahkan lebih parah dari gatalnya ulat bulu. Rasa perih dan gatal pada kulit yang terkena bulu rawe bisa bertahan di kulit sampai berminggu-minggu. Itulah sebabnya tanaman ini tidak cocok ditanam di area halaman rumah atau ditanam di dekat rumah. Yang ke-12 adalah bunga mawar merah. Bunga mawar merah memang dikenal sebagai bunga paling romantis. Sebab bunga mawar merah sering digunakan untuk mengungkapkan rasa cinta atau rasa sayang. Tapi sayangnya, ternyata bunga mawar merah termasuk salah satu jenis bunga yang bisa mengundang makhluk halus. Bunga mawar merah sama seperti bunga kantil,
konon katanya bunga mawar merah yang baru saja mekar, sering didatangi oleh makhluk halus. Itulah sebabnya bunga mawar merah dimitoskan sebagai tanaman berbunga, yang tidak cocok ditanam di dekat teras rumah. Tanaman pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-13 adalah pohon jancukan. Pohon jancukan terdengar seperti kata kasar, tetapi jangan salah, inilah nama salah satu tanaman beracun yang habitatnya ada di Gunung Argopuro, Jawa Timur. Dalam bahasa Latin, tanaman ini bernama Gardenia palmata. Tanaman ini memiliki bulu duri di sekujur permukaan daunnya. Duri inilah yang mengandung racun, jika terkena kulit, rasanya akan perih dan panas seperti disengat lebah. Dalam keadaan kering pun, daun ini masih mengandung racunnya. Tanaman pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-14 adalah Jimpi jimipi. Jimpi jimipi mempunyai daun berbentuk hati. Habitat asli tanaman ini ada di hutan-hutan tropis. Bulu di sekitar daunnya bisa membuat kulit gatal berminggu-minggu. Yang lebih parah, di musim kering, bulu-bulu dari tanaman ini mudah menyebar ke udara. Jika bulu ini terhirup ke saluran pernapasan, bisa menyebabkan radang pernapasan hingga mimisan. Itulah sebabnya tanaman ini sangat tidak cocok apabila ditanam di dekat rumah. Yang ke-15 adalah bunga kemuning. Bunga kemuning memiliki penampilan yang indah dan cantik. Akan tetapi, di balik kecantikannya dan keindahan bunga kemuning, ternyata bunga kemuning juga menyimpan hal mistis. Banyak masyarakat yang percaya, suatu tempat yang ada bunga kemuningnya, maka tempat itu merupakan tempat tinggal favorit bagi makhluk halus. Tanaman berbunga pembawa petaka, apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-16 adalah ranunculus. Hampir semua varian dari tanaman ranunculus mengandung protoanemonin. Protoanemonin adalah senyawa yang terdapat dalam getah tanaman ini, dan getah dari tanaman ini bisa menimbulkan ruam jika menyentuh kulit. Meski memiliki warna-warni cantik, namun sebaiknya yang berkulit sensitif tidak memilih bunga ini sebagai tanaman penghias teras rumah. Tanaman pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-17 adalah tanaman yang bernama adasoda. Adasoda adalah tumbuhan semusim dari famili Apiaceae. Cairan di dalam tanaman ini, jika terkena kulit bisa menimbulkan reaksi gatal dan juga kemerahan. Itulah 17 fakta dan juga cerita mitos dari beberapa jenis tanaman berbuah dan jenis tanaman hias berbunga.